aja ya mungkin ya. Nah, kita tunggu 6 menit. Total harusnya ada 19 mahasiswa. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat, walafiat, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar terus bisa beraktivitas gitu ya. Insyaallah teman-teman diberikan kemudahan dalam mengikuti segala kegiatan yang ada gitu ya. Terutama keberlangsungan kegiatan belajar mengajar kita untuk kelas Big Data Analysis and Processing gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah silakan leave. Harapan saya nggak ada yang salah ya. Ini harusnya ada 19 mahasiswa dan mahasiswi. Yang baru bergabung 15 ya. 4 lagi belum bergabung. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja. Jadi mungkin pertemuan pertama lah gitu ya. Kita santai aja. Mungkin saya pengen tahu kenal lebih dekat dulu nih gitu, dengan rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, Mas Mbak semua, latar belakangnya gitu ya, perkenalan. Jadi kalau boleh Ibu-ibu, jadi ketika perkenalan harapan saya menyalakan video nih gitu ya. Saya pengen tahu. Jadi jangan-jangan nanti papasan di tengah jalan saya nggak kenal gitu ya. Minimal saya familiar lah gitu mukanya. Jadi perkenalan, kita nyalakan video. Saya juga menyalakan diri. Rekan-rekan semua juga menyalakan video, memperkenalkan diri bergantian. Jadi ibu-ibu kalau bisa menggunakan hijabnya ya, jilbabnya, dipersilakan. Kecuali kalau memang ada alasan tertentu lah gitu ya, silakan ditulis di chat. Jadi saya dulu nih mulai ya. Perkenalkan, jadi nama saya Muhammad Haris. Saya baru sebenarnya bergabung di Universitas Nusa Mandiri gitu ya. Baru awal tahun ini, baru semester kemarin. Jadi ini kelas kedua. Semester lalu juga mengajar kelas yang sama. Sekarang selain bekerja sebagai dosen di Nusa Mandiri, saya juga bekerja di Bukalapak ya, nggak promosi, itu hanya memberitahu saja. Saya juga bekerja di Bukalapak sebagai AI Research Manager gitu. Jadi tim saya salah satunya yang domain expertnya itu seputar AI, khususnya computer vision gitu ya, information processing, structure data gitu ya, data mining termasuk time series gitu. Itu saya bekerja di Bukalapak juga nggak baru juga karena pandemi kesannya baru gitu ya. Nggak lama sebelum pandemi mulai itu, jadi awal tahun 2020 Februari itu juga baru 1,5 tahun lah gitu di Bukalapak. Dan langsung work from home ya. Jadi baru mulai kerja dua minggu langsung kerja di rumah gitu. Kalau saya senang sebenarnya kerja di rumah, nggak macet gitu ya, nggak kena macet, lebih efektif waktunya. Itu mungkin itu dulu dari saya. Domisili sekarang di Depok, di Mekarsari gitu ya. Di Mekarsari itu ada Wisma Hijau, kalau pada tahu. Wisma Hijau dekat lah dari situ, di Mekarsari. Dekat saya dong Pak. Wah, boleh nih nanti cerita-cerita ya. Iya, di Bukit Cengkeh saya Pak. Oh gitu, deketan ya. Iya Pak.
bisa konsultasi langsung nih kayaknya. Oke, saya panggil ya satu persatu. Mungkin nanti silakan di unmute, perkenalan diri. Saya pengen juga tahu latar belakang rekan-rekan semua. Yang pertama Pak Faisal Dwi Septianto. Hadir? Iya, Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Video bisa dinyalakan, Pak? Wah, mohon maaf, Pak. Oh, Kayaknya belum. Oke. Silakan. susah menyalakan videonya. Ya, perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Septianto. Saya sekarang tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Matraman. Oke. Saya bekerja di salah satu perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Ya. Mata kuliah yang diajar apa, Pak? Oh, maaf, saya bukan dosen, Pak. Oke, staff. Oke. Baik. Kalau pendidikan S1 apa, Pak? Saya teknik informatika, Pak. Oke, informatika. Mantap. Baik, terima kasih Pak Faisal. Iya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Bapak Muhammad Haris. Baik. Kita lanjut ke Pak Arif Budiarto. Silakan Pak Ya, Arif. siap Pak, salam kenal Pak. Sesama warga Depok gitu. Saya tugas di Kementerian Kesehatan Pak. Oh, baik. Background S1 saya Sistem Informasi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke. Di Kementerian Kesehatan itu berarti Ya, saya di bagian IT juga, Pak? saya di Pusat Kesehatan Hajinya Pak. Oh, Iya. mantap. Bisa jadi ini tuh ya, use case buat tesis ya. Siap Pak. Mohon bimbingannya Pak. Kita lanjut, terima kasih Pak Arif. Kita lanjut Bapak Muhammad Nur. Hadir? Belum ya? Oh, ada. Iya, Pak. Oke. Silakan. Belum bisa menyalakan video nih? Oh, Ya, bisa. sudah, Pak. Silakan, Pak. Ya, mohon izin Pak. Assalamualaikum Pak. Nama saya Muhammad Nur. Saya backgroundnya sistem informasi lulusan S1-nya Pak. Saat ini bekerja di Kementerian Sosial Pak sebagai pengolah data Pak. Oke. Pengolah data di situ ada judul data science, data analytics juga tuh, Pak. Nah itu mungkin mohon bantuannya Pak kalau saya mungkin banyak nanya Pak. Karena saya masih kesulitan ketika mengolah data-data besar Pak. Terutama mencari apa sih Pak, anomali-anomali, kemudian saat lebih banyak di pre-processing-nya sih Pak. Betul. Itu yang saya masih ada kendala kayak gitu sih Pak. Oke. Oh, saya lupa ekspektasi ya, benar. Saya lupa ekspektasi dari kelas ini apa. Jadi tapi nanti kita ulang aja ya yang untuk 3 depan dari Pak Muhammad Nur. Pak Nur panggilannya berarti Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, kita lanjut dulu. Terima kasih Pak Nur. Ya, terima kasih. Kita lanjut dulu Pak Niki Awaludin. Belum hadir ya? Artinya ya. Lanjut dulu Pak Eko Ramanudin. Silakan Pak Eko. Hadir Pak. Ya. Salam kenal Pak. Salam Saya kenal, Pak Eko Eko. Ramanudin. Tinggalnya di Depok juga Pak. Oh, oke. Di Mekarjaya tepatnya. Oke. Saat ini saya kerjanya di salah satu kampus juga Pak di Jakarta. Oke. Staff Ngajar atau sih, dosen? Enggak ngajar Pak. Oh, nggak ngajar. Baik. Itu Pak. Ekspektasi dari kelas ini apa tuh? Ekspektasi ya bisa lah Pak, mengenal tentang big data gitu Pak. Oke. Baik. Mohon arahannya ya Pak. Terima kasih. Lanjut Pak
Ageng Muktianto. Jadi, Iya Pak. Ya. Maaf saya sambil di jalan ya Pak, jadi Oh, ya. gelap. Oke. Ya nama saya Ageng Muktianto. Ya. Background sistem informasi. Pekerjaan saya sehari-hari di perbankan Pak, Di perbankan. sebagai staf back office. Di Iya, perbankan ya, Pak? Oh, Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Iya Pak. Ya terima kasih Pak Riz. Ekspektasi kelas ini, mengikuti kelas ini apa, Pak Ageng? Lupa saya. Saya pengen mendalami ini sih Pak, data mining nih Pak, Oke. terutama yang bisnis intelijen nih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya Pak. Bu Ella. Silakan Ibu. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Siti Lela Pak. Saya pernah ketemu Bapak juga di Linjum ya, yang ada workshop itu seminar ya. Oh, oke. Iya. Ekspektasi saya penasaran dengan mata kuliah data mining itu Pak. Oke. Iya. Backgroundnya apa Ibu? Teknik S1? informatika. Teknik informatika, iya. Pekerjaan sekarang? Pekerjaan saya sebagai pengajar guru. Oke. SMA? SMK di Cianjur. SMK? Iya, di Cianjur. Masya Allah, di Cianjur. Baik. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut. Bapak Muhammad Gudafa Taufik Akbar. Belum ada ya? Sepertinya ya. Belum. Lanjut ke Ibu Siska Rahmadani. Silakan, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Siska Rahmadani. Untuk pekerjaan sendiri, saya guru di salah satu SMK negeri di Depok. Oh. Background, ya Pak? SMK berapa, Ibu? SMK 1. Oh, oke. Untuk background pendidikan sendiri, saya dari S1 Sistem Informasi. Ekspektasi untuk mata kuliah ini mungkin ya lebih bisa mendalami lagi tentang analisis big data dan bisa dapat nilai A di mata kuliah ini. Udah poin nih langsung. Pertemuan pertama udah ngomongin nilai nih, Bu Siska. Iya, Pak. Kasih, Pak. Saya mau nanya, untuk pelajaran komputer gitu ya, coding itu ada, Ibu ya? Ada, Pak. Pakai apa tuh, Bu? Saya kan di produktif rekayasa perangkat lunak. Anak-anaknya udah belajar sampai pemrograman berbasis objek, udah bisa pakai framework dan sebagainya gitu, Pak. Oke. Udah belajar Android juga. Oh, buat aplikasi Android? Iya. Wah, luar biasa. Mantap. Terima kasih, Bu Siska. Sama-sama. Kita lanjut, Bapak Aldi Jakaria. Ya, mohon maaf Pak, webcamnya error tadi saya restart, masih belum bisa juga. Oh ya, silakan Pak Adi. Pak Adi orang Sunda nih? Iya, Sunda Pak. Oh, Sunda, oke. Saya saat ini sedang bekerja, kebetulan lagi double job sih di salah satu startup finance di Jakarta Selatan sama di Kominfo juga sekarang. Oke. Sebagai web developer. Oh. Untuk harapannya di kelas ini sih ya simple sih, pengen langsung ke penelitian itu, jadi bisa belajar dulu di sini, bisa buat bahan-bahan buat tesis gitu. Oke. Web developernya dashboard gitu atau web ada pengalaman nge-build aplikasi dashboard? Bikin aplikasi ya full stack. Oh, oke.
Mantap. Votingnya udah ini. Terima kasih Pak Aldi. Kita lanjut Ibu Trisiwi Indra Cahyani. Belum ada ya kayaknya ya. Ada ya. Lanjut Bapak Karno Nur Cahyo. Ada? Oh, ini. Mas Karno, silakan. Di mute, unmute dulu. Silakan. Ya, assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini kamera saya coba nggak bisa hidup, Bapak. Oh, Kurang tahu masalah di mana. memang nggak bisa hidup kamera. Kalau bisa gerak-gerak dia bahaya. Sih, ya Pak. Baik, Ya, izin berkenan diri Pak silakan. Haris. Jadi nama saya Karno Nur Cahyo Pak. Jadi saya tinggal di Pancoran. Kebetulan saya kerja di Brandmatics di IT Training. Kemudian jabatan saya untuk di Brandmatics itu lebih ke mengurusi sertifikasi internasional, Pak Haris. Oke. Sertifikasinya apa aja tuh? Biasanya ada yang dua besar itu ada Person View sama Criterion, Pak. Kalau yang misalnya Oracle, data mining, itu kan di Person View. Itu sih, Pak Haris. Oke. Mas Karno sendiri udah ngambil belum nih? Oh, belum Pak. Oke. Karena saya yang jaga ujiannya. Siapa tahu kan, bisa Siap. sharing-sharing tuh. Oke, baik. Nanti mungkin bisa juga nih sharing-sharing ya ke teman-teman ya mengenai. Siap, baik Pak. Baik, terima kasih Mas Karno. Lanjut Bapak Tetra Widianto. Pak Tetra, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tetra Pak. Saya dari kerja di BSSN Pak, Badan Siber dan Sandi Negara. Wah. Kebetulan di balai sertifikasinya Pak, balai sertifikasi elektronik. Oke. Kemudian untuk background studinya Pak, saya di sekolahnya BSSN Pak. Namun di sana juga untuk informatikanya juga dipelajari juga Pak. Baik. Ekspektasi kelas ini apa Pak? Ekspektasi terus terang Pak, saya tentang big data masih awam Pak. Jadi pertama saya ingin paham lah ya big data analisis seperti apa, dan harapannya sih bisa untuk implementasi Pak, gitu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Tetra. Kita lanjut Bapak Agus Salim. Wah, nama pahlawan ini. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Dr. Muhammad Haris. Perkenalkan saya Agus Salim. Saya dari Cikarang. Betul. S1 saya Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi swasta Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa, itu tepatnya ada di Bekasi. Kemudian pekerjaan saya juga kebetulan di sekolah tersebut sebagai Human Resource Development atau HRD, monitoring karyawan. Harapan saya atau ekspektasi saya di mata kuliah Big Data Analysis ini, saya lebih ke bagaimana cara pengolahan data yang baik, begitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, maaf tadi saya kelewat. Backgroundnya informatika atau bukan tadi? Agus? Dari Teknik Informatika Pak. Informatika. Oke. Baik, terima kasih Sanggus. Lanjut Ibu Cici Sri Rahayu. Silakan Bu Cici. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya ingat nih Bu Cici nih. Iya Pak, juga kita nih kayaknya. yang pengabdian masyarakat yang sampai. Iya, betul. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Cici Sri Rahayu Pak. Background saya Teknik Informatika. Saya berprofesi sebagai PNS di SMK Negeri Depok dan di sana diamanahkan menjadi kepala program di RPL. Baik. Sama ya, berarti sama Ibu Siska ya?
Iya, satu ya. tim Pak, Bu Siska saya ajak ngajar di sana. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kita lanjut ke Bapak Ahmad Fatharofiki. Ya, hadir Pak. Perkenalkan nama saya Ahmad Fatharofiki. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di instansi swasta di Jakarta Pak. Oke. Background saya sebagai teknik informatika. Baik. Ekspektasi kelas Big Data apa tuh Pak? Pengen implementasi ini aja sih Pak, Big Data sih Pak. Pengen coba implementasi Big Data. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke Bapak Supriyadi Pangkabean. Ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat malam. Salam kenal Pak, nama saya Supriyadi Pangkabean. Saya ngontrak Pak, pindah-pindah Pak. Kemarin terakhir ketemu sama teman-teman, saya tinggal di Jakarta. Sekarang tinggal di Depok Pak, di Margonda. Di Margonda, di depan, di belakang SS, depan warung steak. Oke. Iya. Tapi nggak tahu Pak, apakah minggu depan mau pindah lagi, nggak tahu Pak. Iya. Saya kuliah S1-nya di Unindra Pak, Teknik Informatika, ngambilnya sore Pak. Yang kelas karyawan, yang kelas sisa Pak. Jadi ilmunya tidak banyak Pak dapat Pak. Jadi masuk UNM, lulusan mandiri untuk melinearkan Pak. Mudah-mudahan ada rezeki Pak ke depannya, amin. Ekspektasinya masuk di kelas ini ingin belajar banyak hal Pak. Terus terang untuk big data sendiri saya masih awam. Kalau kerja saya sebagai staf tata usaha Pak di sekolah swasta di Madrasah Ali Alikmah di Mampang Perapatan Jakarta Selatan Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Supriyadi. Sama-sama Pak. Ya. Kita lanjut ke Pak Idham. Belum ada ya? Ada. Oke, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ini dari Depok juga Pak. Agak jauh. Daerah Pulau Kalimantan Pak. Oke. Iya. Di Kutai Kartanegara yang waktu 2000 berapa itu ada jembatan runtuh itu dekat rumah saya. Sekitar 3 kilo. Oke. Iya. Sehari-hari sebagai pengajar sih Pak di SMK 3 Tenggarong. Di sini. SMK 3 Tenggarong. Iya, tinggalnya memang di Tenggarong. Di Kukar. Baik. Kemudian untuk ekspektasi sih ya, saya awam juga sih Pak, big data ini Pak, pengen belajar gimana nanti. Kemudian S1 dulu apa Pak berarti? S1-nya saya sistem informatika Pak. Oke. Di kampus swasta Samarinda. Oke. Baik. Ya, Terima kasih. Cukup. Terima kasih Pak Idham. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir, namanya sama nih. Mas Haris Dermawan, silakan. Ya, halo Pak. Ya. Suara saya masuk ya? Masuk. Izin nomorkan diri. Nama saya Haris Dermawan. Agak mirip ya Pak ya nama kita. Oke, background saya dari teknik informatika. Saat ini sehari-hari bekerja sebagai bisnis proses analis di perusahaan konsultan. Jadi ekspektasi saya sih di kelas ini mungkin karena pekerjaan beberapa saat ini mulai banyak bersinggung dengan data science. Jadi ingin tahu penerapan big data itu seperti apa gitu. Mungkin itu sih Pak. Implementasinya seperti apa. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Boleh sharing sedikit project sekarang yang dikerjakan seputar apa? Project sekarang banyaknya di pengembangan enterprise arsitektur Pak. Oke. Jadi bikin buat blueprint organisasi. Oke. Baik. Terima kasih Mas Haris. Maaf, S1-nya tadi apa? Background-nya? IT atau enggak? Iya, IT Pak. IT ya. Baik, terima kasih. Semua sudah memperkenalkan diri ya.
Ada yang belum hadir, Bapak Niki Awaludin belum ya? Bapak Niki belum. Bapak Muhammad Hudafa ada nih. Silakan, Pak Hudafa. Jika bisa menyalakan video, silakan. Bisa, Pak Hudafa? Pak Hudafa, 1, 2, 3. Kita skip dulu ya. Bapak, oh bukan, Ibu Trisiwi Indra Cahyani, belum juga ya kayaknya. Ibu Trisiwi, belum ya. Niki Awaludin. Sebelum kelas ini ada kelas lain nggak? Ada Pak. Ada ya? Ada. Hadir nggak ya? Ada Pak, Pak Windu tadi yang kelas Pak Windu ada hadir. Ada ya? Iya ada. Hadir semua ya? Tadi, Pak. Lengkap tadi. Oke. Oke, baik. Tunggu saja. Nah, jadi mungkin pembahasan pertama terkait waktu. Mungkin waktu. Nah, waktu kuliah kita ini nggak enak. Motong isya ya. Tanggung banget. Mulai awal mulai udah azan gitu. Jadi coba saya pengen dari rekan-rekan semua gimana, apa kita mau mulai agak sedikit mundur, tapi saya butuh komitmennya gitu. Nanti dimundurin malah kelupaan ya, gitu. Malah malah nggak join gitu jadinya. Kalau memang ingin dimundurkan, mungkin waktu yang pas 7.15 gitu ya, kita mulai ya. Tadi juga sekitar 7.15 kita mulai kelas, atau 7.20 lah gitu. Jadi 7.10 harusnya kita tunggu 10 menit, silakan melakukan sholat, yang ingin sholat gitu ya. Jadi mungkin ada persiapan juga perpindahan kelas. Kelas sebelumnya selesai jam 7 ya? Iya Pak. 7:10 harusnya. Oke. Nah, jadi kita kasih jeda 10 menit. Jadi insya Allah kita bisa mulai mungkin 7.20, tapi saya harap jangan jadi malah lebih telat lagi gitu ya. 7.20 kita mulai. Itu saja mungkin. Bagaimana? Setuju semua? Kalau waktu kita 7.20 kita mulai. Setuju Pak. Nah, selanjutnya saya menjelaskan sedikit terkait kegiatan kelas kita nanti gitu ya. Jadi ini sudah kita lakukan gitu ya, perkenalan. Nah, ini tadi ada Bu Siska ya, tadi ya, nyebut ngarepnya A nih. Good news-nya ya, nggak ada ujian di kelas ini. Gitu. Jadi, oh iya, terima kasih diingatkan. Silakan diisi di e-learning-nya ya, MyL Nusa untuk absensi. Walaupun nanti bisa saya bantu rekap ulang, tapi mohon diisi dulu rekan-rekan semua. Jadi berita bagusnya tidak ada ujian di kelas ini gitu ya.
Jadi nggak ada tuh apa namanya, karena tujuan saya bukan menguji gitu ya. Kalau S2, udah S2, kalau S1 mungkin lah gitu. Udah S2 itu tujuan kita apa, melatih critical thinking gitu ya, berpikir kritis rekan-rekan semua, karena nanti udah master gitu kan levelnya kan, sarjana gitu. Nanti kelak itu lulus dari program ini ada gelar tuh master. Master itu udah bisa bergerak sendiri gitu kan, udah bisa melakukan analisa gitu ya. Jadi yang diasah itu penyampaian bagaimana bisa nggak menganalisa sebuah masalah gitu ya. Apa namanya, memberikan solusinya gitu ya. Atau bahkan memahami sebuah masalah. Memahami sebuah masalah itu juga sebenarnya salah satu skill gitu kan, salah satu skill yang sangat dibutuhkan. Gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau masalahnya aja kita nggak paham. Nah itu jadi kenapa tujuannya saya nggak melakukan ujian, nggak ada ujian. Tapi ada tapinya. Bentuk ujiannya itu presentasi, group project, gitu. Group project. Jadi kehadiran, nanti akan ada kehadiran dan laporan individu. Laporan individu itu harap dikumpulkan setelah setiap hari ya, bukan setiap hari, setiap pertemuan. Setelah pertemuan nanti sampai jam tertentu, nanti detailnya akan saya jelaskan di bawah, dikirimkan ke email saya. Nanti akan dijelaskan bentuk laporannya akan seperti apa. Nah, lalu ada UTS dan UAS-nya kita ganti menjadi presentasi kelompok. Presentasi ide kelompok. UTS, nanti kita masing-masing grup akan memilih topik untuk penelitiannya, topik penelitiannya. Harapannya nanti ya persiapan semester depan kan, berarti rekan-rekan semua tesis ya, bimbingan gitu kan, untuk bidang masing-masing lah. Ada yang mungkin ada data mining, ada yang image processing, ada yang software engineering. Jadi harapan saya memang di awal kita minimal sudah mempersiapkan ke arah itu juga gitu. Nah terkait ini, kalau kita ngomong tadi big data, terkait big data, saya jadi teringat. Judulnya kan Big Data Processing dan Analytics gitu ya. Sebenarnya yang ingin saya titik beratkan di perkuliahan kali ini itu, perkuliahan kita itu analytics-nya. Analytics-nya. Karena processing itu banyak hambatannya, banyak hambatan teknikalnya. Karena untuk membuat arsitektur gitu ya, mungkin akan coba kita bahas sekilas mengenai apa ya, teknologi sekarang Hadoop gitu ya, Spark gitu-gitu. Tapi saya akan hanya bahas seputar teori gitu. Untuk prakteknya sendiri kita akan coba bahas lebih detail mengenai analytics, pengembangan model gitu ya, data cleaning, feature engineering, feature extraction gitu ya. Terus hyperparameter tuningnya gitu ya. Nah, itulah kenapa nanti presentasi masing-masing kelompok, saya harap masing-masing kelompok akan nanti menentukan topik penelitian yang diangkat. Untuk UTS nanti kita akan jelaskan lagi ya. Untuk UTS harapan saya biasanya itu kalian tidak saya harapkan untuk melakukan improvement apapun ya. Jadi silakan cari dataset yang bagus gitu, yang jelas ya. Dataset yang bagus di internet silakan. Biasanya juga ada code-nya kan, gitu kan. Ada referensi code biasanya. Itu silakan dipakai gitu. Silakan dipakai juga. Nanti kita setiap pertemuan akan saya monitor gitu. Topiknya yang mana, code-nya yang mana, bagus nggak gitu ya. Nah, untuk UTS kalian hanya cukup memahami aja tuh dulu.
memahami code-nya, jalan code-nya kayak gimana, step-stepnya apa aja, feature engineering yang dilakukan apa aja, data cleaning-nya apa aja, modelingnya yang dipakai apa, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Datanya itu imbalance nggak gitu ya, imbalance, imbang atau enggak gitu. Yang mana fiturnya numerik, fiturnya kategorikal, gitu. Sebatas itu. Jadi kalian saya minta memahami topik penelitian yang diangkat gitu. Dengan memilih dataset dan ada codingan rujukan gitu ya. Lalu untuk UAS, nah ini baru saya harapkan ada improvement di sini. Baik dari sisi apapun, nanti kita ada komponen, baik dari sisi feature engineering gitu ya. Kita membuat fitur baru dari fitur yang ada gitu ya. Atau hyperparameter tuningnya gitu ya. Atau mungkin dari sisi algoritma model gitu ya. Walaupun model tidak terlalu saya sarankan karena yang ingin kita titik beratkan lebih ke data. Gitu. Data mining ini sebenarnya data centric ya, terpusat itu ke datanya. Gitu. Jadi machine learning itu kan istilahnya apa ya, garbage in, garbage out. Gitu. Kalau kita masukin data sampah, keluarnya juga sampah, prediksinya jelek. Jadi sebegitu pentingnya data. Kalau data kita bagus, kita bisa merepresentasikan datanya dengan bagus, kita tahu datanya itu kayak gimana representasinya, bisa memilah-milih gitu ya. Labelnya jelas, nggak ada noise, nggak ada bias. Itu algoritma apapun hampir secara keseluruhan pasti performanya bagus. Kontribusi perbedaan algoritma itu biasanya nggak nyampe lah 10% gitu ya. Misalkan dari random forest biasanya mungkin katakanlah random forest pakainya 80% dapat akurasi ya, 80%. Ketika dicoba di XGBoost itu paling naik 85, 90 gitu ya. Tapi kalau datanya jelek itu bisa dapat kecil akurasinya, cuma 30. Tapi begitu datanya bagus, itu menggaransi performa modelnya juga bagus. Oke, analytics di situ kan. Kita memahami dulu, menganalisa datanya seperti apa gitu. Gitu. Nah, jadi UAS targetnya ada improvement, ada peningkatan, ada modifikasi gitu ya. Dari masing-masing kelompok. Cukup jelas untuk 3 komponen ini. Ini komponen pertama, kehadiran dan laporan individu ya. Ini lengket karena masing-masing di tiap pertemuan akan ada 2 UTS, presentasi kelompok tanpa merubah apapun. Saya harapkan hanya memahami aja dulu gitu ya. Ketiga, kita baru presentasi akhir dengan ada improvement di situ. Dengan ada peningkatan modifikasi di situ. Cukup jelas ya? Pak Supriyadi udah ngantuk tuh. Maaf Pak, ya Pak. Ya. Untuk yang ini tadi Pak, Ya. tuh yang UTS, tadi apa aja Pak yang dipahami Pak untuk penelitian yang diangkat nanti Pak? Tadi yang saya catat kan topik penelitian yang diangkat, mencari dataset, kemudian memahami topik penelitian yang diangkat. Nanti Kemudian, yang penting masing-masing kelompok nanti akan memilih dataset dan code ya, program yang mereka jadikan referensi. Nah, yang saya minta mereka memahami gitu ya, memahami datanya, memahami code-nya, programnya, itu step-nya apa gitu ya. Ada misalkan dia ada step feature engineering, membuat fitur lagi tuh dari fitur yang ada gitu kan. Nah, apa tahapannya yang dibuat. Jadi benar-benar memahami step-step code yang ada. Jadi program orang lain tuh gitu kan, yang jadikan referensi di internet, coba dipahami.
bagian trainingnya yang mana sih gitu ya. X train itu apa sih gitu biasanya. Y train itu apa sih? Nanti kita juga coba pelan-pelan selama pertemuan akan saya berikan contoh juga tentunya. Gitu Pak Idam. Oke Pak. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lah ya gitu, mengenai ininya komponennya. Tidak usah terlalu nggak usah terlalu takut ya. Yang jelas apa namanya, saya juga akan memberikan waktu diskusi kelompok gitu untuk mempersiapkan presentasi ini di tiap pertemuan gitu. Ya akan ada semacam fokus group discussions di kelompok masing-masing. Apa nih kesulitan kita segala macam. Kita mau ngapain, idenya apa gitu-gitu. Nanti bisa dikonsultasikan ke saya. Gitu. Baik, cukup untuk penilaian. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ini tadi komponen pertama ya. Ini ada laporan individu. Apa laporan individu itu? Saya nggak minta banyak. Tuh. Hanya teman-teman, rekan-rekan semua, tolong print screen gitu ya. Mungkin ya. Lihat ya. Jadi print screen, nanti materi yang saya berikan, tolong di print screen, buat screenshotnya, pilih satu slide saja. Silakan pilih satu slide, lalu berikan penjelasan minimal 1 paragraf. Nggak usah lebih sih sebenarnya, bukan minimal ya, berikan penjelasan 1 paragraf aja. Saya nggak mengharap banyak-banyak. Gitu. Ya. Jadi 5-6 baris, ukurannya standar lah, font terserah sebenarnya. Ukuran fontnya standar 11, 12, ya yang standar lah ya, jangan dibuat gede-gede gitu ya. Intinya 1 paragraf cukup gitu. Contohnya ya kayak ini nih, cukup kayak gini. Ini penjelasannya, penjelasan maupun komentar maupun apa namanya pertanyaan ataupun apapun itulah ya. Jadi terkait apa yang menarik dari slide ini menurut rekan-rekan. Nah, ini akan dikirimkan di tiap pertemuan. Setelah pertemuan, silakan membuat ini. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Atau biasanya kadang-kadang kalau lagi ini saya perpanjang lah gitu ya. Ya kita lihat nanti situasi kondisi. Sampai hari Sabtu atau sampai hari Minggu gitu ya. Tapi defaultnya itu sampai hari yang sama, sampai jam 12 malam. Kirim ke email saya. Kalau formatnya udah cukup jelas ini, jadi cukup pilih 1 slide, lalu beri penjelasan 1 paragraf, lalu dikirim ke saya. Gitu. Ya, Mas Supriyadi mau ada pertanyaan? Formatnya terserah, PDF boleh, Word boleh. Kalau materi di-share Pak ya? Materi, nah ini sebenarnya nanti saya share, tapi nggak hari itu ya. Jadi ini kan saya tadi mau yang slide sebelum tadi Pak, mau saya screenshot. Masa saya minta Bapak ngulang lagi? Nanti saya kirim, ini nanti saya kirim, tenang aja Mas. Maksudnya saya kan sudah buat nih Pak, tadi itu catatannya untuk slide yang sebelum ini. Oh, nah, ini kita belum masuk materi Pak, tenang aja. Oh iya. Kita belum masuk materinya. Nanti ada materinya. Tenang, udah semangat nih Pak Ida. Ini belum materi, kita baru penjelasan aja. Gitu. Tenang aja, nanti di akhir sesi materi itu saya akan skimming ya, skimming cepat gitu. Jadi teman-teman silakan screenshot bagian yang tertarik gitu ya, bagian yang ingin dikomentari. Nanti saya ulang gitu, tenang aja. Jadi ada kesempatan lah gitu. Nggak harus ketika ini gitu, langsung di screenshot, nggak usah, nggak perlu. Bentar ya, ini saya offin dulu nih.
Underscore. Oke. Gitu. Cukup jelas ya untuk format? Siap Pak, jelas Pak. Begini. Ya. Jadi gini. Gimana munculinnya lagi? Saya nggak tag ya. Oh ini dia. Oke. Nah, ini tadi dikirim ke email saya ya. Nah ini butuh di screenshot nih biar nggak lupa nih. Nanti saya kirim juga sih di grup ya untuk formatnya ya. Coba kirim di grup juga nanti. Nah, jadi harapannya nanti dikirim sebelum jam 12 malam 23.59, kecuali saya beritahu sebelumnya atau ada agreement lah gitu dari kita ya. Kita tunda sampai hari Minggu. Kirim ke email saya muhammad.uhs@nusamandiri.cid. Oke, terima kasih. Udah ini ya screenshot ya. Jadi formatnya, tolong diingat ini formatnya karena memudahkan saya juga ini mengurutkan. Jadi subjek emailnya dan nama file gitu ya. Emailnya, subjek emailnya dan nama filenya itu sama kayak gini. Nomor induk mahasiswa, nama, tanggal pengumpulan ya. Terus underscore big data. Jadi contoh nomor induk mahasiswa 123456 underscore Muhammad Haris underscore tanggalnya lalu big data. Gitu. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita coba buat kelompok dulu. Kalau begitu. Ini kayaknya ada yang baru masuk ya. Niki Awaludin. Bapak Niki Awaludin. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Siwi tadi juga belum. Paniki, punten Bapak, Paniki barusan saya cek, Paniki sudah masuk kelas, katanya jam 8 Pak baru bisa masuk, sedang rapat. Oh gitu. Mau persiapan ke Palu, katanya. Oh gitu, oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk Pak Gudafa tadi masuk ya? Ada. Pak Gudafa udah bisa? Terdengar suara saya? Ya. Ya. Bisa perkenalan dulu Pak? Oh iya. Perkenalkan, saya Muhammad Gudafa. Pekerjaan saya sebagai marketing di PT Naza Agro. Background S1 saya teknik kimia, Pak. Tujuan yang ngambil data mining buat tesis aja, Pak. Oke. Baik. Kurang lebih begitu aja dari saya. Baik. Terima kasih. Ibu Trisiwi belum ada kabar ya? Ada? Ibu oh iya udah ada. Silakan Ibu, bisa perkenalan dulu. Selamat malam Pak. Ya, Mohon maaf malam. Pak, tadi ada kendala di sini di jaringannya. Ya Pak, saya dari kelas sebelumnya dari kelas Pramat. Terus ini perkenalan yang apa untuk data saya ya Pak ya? Ya Ibu. Background Ya, Pak. pekerjaan sekarang sama Ya. ekspektasi kuliah. Oh iya, saya sih ekspektasinya memang waktu awal itu karena saya bidang pekerjaannya di kearsipan
kepegawaian Pak. Kan kita lagi nyusun standarisasi kearsipan kepegawaian nasional. Nah, cuman waktu memang agak miss Pak. Waktu itu kita pikir ya, karena saya juga udah lama ya, saya sih usia sekarang udah mau 50 tahun Pak. Udah nenek-nenek ya. Nah, cuman karena waktu itu kita penasaran gitu, saya pas lihat iklannya Nusa Mandiri, oh ada image processing nih, kita pikirannya ya lurus-lurus aja gitu, pas tahu, wah ternyata image processing susah banget ya gitu, matis-matis banget. Nah akhirnya ya udah saya bilang, aduh gimana ini saya adalah terlanjur kuliah, gimana kalau mau cepet lulus gimana? Akhirnya kemarin ya teman-teman memang kebanyakan ngambil software engineering. Nah karena saya memang mau fokus untuk ya udahlah sebisa mungkin semaksimal mungkin nyari solusi ya Pak terkait dengan standarisasi kearsipan digital yang buat ASN. Jadi rencananya gitu Pak, saya kan di BKN gitu kan, di Badan Kepegawaian Negara. Karena sekarang ini juga seluruh ASN dituntut untuk ngupload data pribadinya, sementara waktu saya tanya kan ke bagian database-nya, itu kalau misalkan pada ngupload yang mau verifikasi validasi siapa gitu, apa manusia, saya bilang. Kalau satu-satu apa iya jamin gitu. Makanya kalau bisa dibaca gitu kan ya di mining pakai text mining, berarti kan dia bisa, tadi sih waktu yang kuliah sebelumnya ya Pak Windu jelasin tentang masalah labeling sama library. Jadi sih itu sih Pak. Akhirnya ya udah terlanjur kadung udah kuliah ya Pak ya. Udah harus diselesaikan lah gitu. Intinya sih begitulah. Ya kurang lebih sih itu sih Pak. Motivasinya ya waktu kuliah karena penasaran aja ya ini gimana sih kerjaan gitu ya gitu. Sementara saya juga udah males sebetulnya udah umur segini gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ternyata waktu di Nusa Mandiri banyak banget sih Pak yang saya pelajarin ya walaupun juga saya terseok-seok gitu. Itu aja sih Pak. Baik. Panjang nih. Luar biasa Ibu. 50 ya Bu ya, umur udah ya. Tapi jiwanya masih muda tuh kayaknya. Hampir ya Pak, hampir 50. Hampir. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Baik. Tadi kalau ngomong digitalisasi itu jadinya masuknya image processing juga emang tuh Ibu. OCR ya. Jadi ya, baca betul. teks Makanya gambar saya gitu ya. Waktu kemarin mau ngambil bingung. Ini kita mau ngambil image processing ya harusnya karena kan pengenalan karakter ya Pak. Tapi saya nggak mau ngambil image processing, kayaknya susah banget gitu. Udahlah Mas ngobrol sama Pak Rifki gitu kan, nggak usah sampai big data kalau kayak gitu kan. Di data miningnya aja, padahal saya mah nggak aja, saya masih belum paham gitu ya. Udahlah gimana ya, kan dosen kan sudah bisa menilai kemampuan saya juga Pak, jadi ya udah akhirnya saya ngambil kelas data mining ini gitu. Oke. Baik Bu. Terima kasih Bu Trisiwi. Ya Pak, sama-sama. Ya. Baik. Jadi bervariasi gitu ya ekspektasinya sebenarnya, macam-macam tujuan gitu ya. Tapi mungkin itu tadi saya ingin menyamakan tujuan kuliah kita dulu nih gitu ya di awal. Jadi memang kita akan terfokus di analytics gitu ya, data, pahami data, jadi akan mungkin ada yang belum familiar dengan programming, kita coba pelan-pelan, kita coba masing-masing hands-on gitu ya, coba tools yang akan kita pakai juga nanti Python ya, harap nanti ya nanti gini, harapan saya teman-teman yang nggak ngerti, rekan-rekan yang nggak ngerti, Bapak Ibu yang nggak ngerti, jangan sungkan-sungkan nanya gitu ya. Jadi memang bervariasi, sesimpel mungkin belum familiar dengan Python gitu ya, nggak apa-apa, kasih tahu. Nanti kita akan juga pakai toolsnya yang mungkin yang paling mudah, pakai Google Colab gitu ya, Google Colab. Nanti akan ada sesi
saya pengennya lebih banyak hands on sebenarnya. Gitu. Jadi persiapan lah. Menulis itu bisa lancar, jadi tesis ya. Menulis tesis bisa lancar kalau eksperimennya lancar. Gitu. Kalau eksperimennya aja nggak ngerti, apa yang mau kita tulis nanti? Gitu kan? Minimal paham lah, gitu. Makanya tadi minimal paham dulu. Nanti kita akan ada coba referensi programnya, kita coba jelaskan. Rekan-rekan silakan bertanya, yang ada pertanyaan. Lalu juga masing-masing grup, gitu ya. Harapan saya saling membantu juga nanti membuat proyek kelompok. Gitu. Begitu. Jadi kita buat kelompok dulu, ya. Jadi saya nggak mau lama-lama untuk buat kelompok, langsung saya buat nih dari urutan nomor induk mahasiswa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi tolong di catat ya kelompok berapa. Nanti akan saya buatkan grup juga di Google Meet. Nah, jadi ada ruangan kelompoknya. Gitu ya. Begitu ada sesi diskusi kelompok, silakan berpindah ke Google Meet yang sudah saya sediakan. Gitu. Saya sebut sekarang, atau nanti juga saya share di grup ya. Yang pertama, kelompok pertama ya. Kelompok pertama itu Bapak Faisal Dwi Septianto, Bapak Ageng Muktianto, Ibu Trisiwi Indra Cahyani, Bapak Ahmad Fatharofiki, sudah, itu ya. Jadi kelompok pertama Bapak Faisal Dwi Septianto, Bapak Ageng Muktianto, Ibu Trisiwi Indra Cahyani, lalu Bapak Ahmad Fatharofiki. Itu kelompok pertama. Kelompok dua, Bapak Arif Budiarto, Ibu Ella Siti Laila, Bapak Karno Nur Cahyo, Bapak Supriyadi Pangkabean. Kelompok dua ya. Cukup jelas ya, nggak usah saya ulang lagi ya, sepertinya ya. Kelompok tiga, Bapak Muhammad Nur, Bapak Muhammad Gudafa, Tetra Widianto, kelompok 3, Bapak Idham. Cukup ya. Kelompok 4. Maaf Pak, bisa Ya. diulang Pak, 3 Pak. 3 ya. Saya catat ulang. Pak yang 3. Ya. Yang pertama, kelompok 3, Bapak Muhammad Nur. Lalu Bapak Muhammad Gudafa. Lalu Bapak Tetra Widianto. Lalu Bapak Idham. Sudah? Pak Idham? Sudah Pak, makasih Pak. Baik. Kelompok 4, kita lanjut. Kelompok 4 itu Bapak Niki Awaludin. Lalu Ibu Siska Rahmadani. Lalu Bapak Agus Salim. Lalu Bapak Haris Dermawan. Cukup ya? Kelompok 4. Nah, kelompok 5 ini dikit nih, karena cuma 19. Bapak, yang kelompok 5 ya. Kelompok 5, Bapak Eko Ramanudin. Bapak Aldi Jakaria, Ibu Cici Sri Rahayu, sudah. Seru nih bertiga doang. Ya, jadi itu sudah. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua dapat kelompok ya? Jadi jangan tertekan lah ya. Jadi tujuan kita belajar bareng-bareng, belajar bersama. Saya juga pasti ada kurangnya. Saya juga paham rekan-rekan juga sibuk kerja siangnya. Saya pun juga gitu ya. Jadi
semoga kita diberikan kesehatan lah gitu ya untuk terus bisa beraktivitas. Sebelumnya Pak Niki ini boleh perkenalan dulu Pak Niki. Kita tunggu nih tadi udah dari. Silakan Pak Niki. Maaf Pak, halo Pak. Ya. Terdengar Pak? Terdengar Pak. Masih di kantor saya Pak. Waduh. Iya, lagi persiapan kegiatan CPNS ya Pak untuk di Palu. Ya. Nama saya Niki Awaludin. Saya kerja di Kementerian Pertanian di bagian SDM, bagian kepegawaian. Oke. Ya, apalagi ya? Background S1-nya apa Pak? Oh, S1-nya saya Sistem Informasi Pak. Sistem Informasi. Sistem Informasi. Oke. Lalu ekspektasi kelas Big Data ini gimana Pak? Sebenarnya saya ngambil Big Data ini karena saya lihat justru di tempat saya ada yang kurang ya Pak ya. Maksudnya kita punya data SDM ya. SDM tapi untuk pengelolaan secara data mentahnya banyak gitu. Tapi untuk pengelolaan buat apa ya sifatnya saya lihat masih banyak potensi yang bisa dikelola gitu. Apalagi buat ditampilkan ke apa namanya dashboard atau apa gitu ya, yang sifatnya di belakangnya ada mungkin sistem penunjang keputusan atau buat karir, pola karir, forecasting apa namanya kebutuhan pegawai misalnya. Kebetulan saya ada di Litbang Pertanian Pak, jadi ya, kita nanganin pejabat fungsional juga cukup banyak ya. Nah itu tuh, mungkin hubungannya sama kebutuhan pejabat fungsional atau ya yang seperti itu Pak. Nah kebanyakan di sini juga masih di itulah. Saya lihat ada potensi buat mengelola itu gitu di kantor itu, perbaikan pengelolaan infrastrukturnya lah yang belum bisa keangkat itu. Baik. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Niki. Ya Pak. Ya, sebelum kita mulai materi ya, materinya hari ini perkenalan lah ya, cukup singkat, cukup ringan lah gitu ya. Ada pertanyaan dulu, pertanyaan apapun terkait yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Terkait ini aja sih perbedaan Python dengan R sih Pak, karena saya waktu itu pernah nyoba Python dengan apa? Maaf? R. Oh R. Ya. Iya Pak. Itu kalau menurut saya kan serupa tapi tak sama tuh Pak. Iya. Bisa dijelasin aja Pak perbedaannya secara garis besarnya Pak. Perbedaannya secara garis besar sama kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Mas. Jadi masalah bahasa aja ya, memang ya. Memang kalau di statistik gitu ya, paling banyak memang teman-teman di statistik itu menggunakan R gitu ya sebagai tools untuk teman-teman statistik pakai itu betul. Iya. Tapi kalau dari saya sebenarnya ke depan, apalagi kalau kita mau sampai ke deployment ya, productionization model gitu ya, itu Python gitu ya. R itu saya juga tidak familiar sebenarnya, tapi biasanya sampai di analytics-nya aja, gitu. Nggak sampai membuat apa namanya implementasi gitu ya, nggak sampai buat aplikasi. Makanya kenapa kecenderungan biasanya lebih universal itu pakai Python, gitu. lebih universal pakai Python. Lebih banyak library-nya juga saya rasa, lebih banyak compatibility-nya ya dengan teknologi yang lain, lebih berkembang juga gitu secara umum. Gitu. Cukup jelas Pak Nur atau ada? Iya Pak, cukup Pak. Karena saya waktu itu pernah nyoba, saya kira itu sintek Python Pak. Oke. Hampir mirip banget. Kalau saya waktu itu nyoba.
hampir mirip, cuma kok nggak jalan-jalan. Ternyata pas saya cek ke sumbernya, oh R. Oke. Iya, itu aja sih Pak. Ya, betul. Nanti kita akan terfokus di Python ya. Nanti. Ya, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Waktu kuliah kita ini berat ya. setelah kerja, weekend menunggu gitu ya. Besok udah Sabtu malam-malam gitu. Udah nggak fokus. Kalau enggak kita mulai materinya ya. Jadi sebentar. Ya, coba. Materinya ringan lah, nggak berat-berat. Jadi teknologi datanya dulu. Gitu ya. Kita udah masuk materi ya, Pak Idam. Silakan kalau mau ini, tapi nanti saya skimming ulang kok. Tenang aja. Jadi terkait pengembangan teknologi data gitu ya, seputar tadi seperti yang dijelaskan Pak Niki juga, itu dulu kita dokumen itu manual hard copy gitu ya, copy ditulis. Perkembangannya kan dulu belum ada kertas, jadi ada kertas, semua ditulis di kertas gitu ya, sampai akhirnya ada proses digitalisasi sekarang dengan munculnya komputer gitu kan. Jadi semua arsip itu disimpan melalui komputer. Tentu ada positif dan negatifnya di situ. Ya bisa panjang lagi gitu kan. Nah tapi tentu jelas positifnya banyak dibanding dulu dokumen kearsipan itu indexing itu sulit gitu ya. Terus untuk proses pencarian searching gitu. Ketika kita sebelum ada digitalisasi kita mau cari kata umpamakan penelitian mengenai data mining gitu. Nyari bukunya aja mungkin susah gitu kan. Kalau sekarang tinggal googling atau bahkan perpustakaan itu udah punya gitu kan. Udah sampai ada yang level sampai digitalisasi perhalamannya gitu misalkan. Nah itu sekarang semua dokumen itu dalam bentuk digital, hampir rata-rata gitu ya, hampir keseluruhan. Walaupun ada beberapa tentu ya, ada biasanya terkait kerahasiaan atau apapun itu, mungkin butuh enkripsi yang lebih tinggi. Tadi ada yang di ini kan ya, tadi siapa ya, Pak di Badan Siber. Nah, jadi itu sebelumnya dari dokumen fisik menjadi dokumen digital sekarang. Sebelum sama kamera pun gitu kan. Sebelumnya kamera itu analog, walaupun sekarang juga masih laku ya, kamera analog untuk hobi gitu ya. Pakai film gitu. Sekarang sudah berubah menjadi digital. Semuanya digital. Gitu. Disimpan di dalam memori, sama persis seperti data-data kita gitu ya. Ada lagi pembayaran pun begitu. Dulu cash, nyimpan uang di bawah bantal gitu, transaksi cash, mau bayar beli tanah bawa uangnya banyak gitu ya, transaksi harus ke bank gitu. Segala macam. Tapi sekarang bahkan mungkin rata-rata banyak juga yang nggak bawa uang cash gitu ya. Kita yang banyak mungkin yang bawa uang cash cuma sedikit lah gitu. Nggak banyak lagi. Sekarang semua pembayaran sudah terpusat di digitalisasi, baik dari kartu kredit atau dompet digital ya. Banyak GoPay, OVO, ya nggak bisa saya sebut satu-satu lah gitu ya. Banyak macam-macam, bahkan bank pun juga masuk ke digitalisasi gitu kan.
buka bank sekarang nggak harus ke banknya, kita bisa tinggal telepon, video call, dapat nomor rekening. Apalagi banyak lah, belanja pun gitu kan, sama belanja, bayar digital, tahu-tahu barangnya sampai. Jadi banyak yang berubah dari era digitalisasi ini, terutama termasuk dari sisi pembayaran gitu ya, payment. Lalu apalagi musik juga dulu pakai tape, sekarang udah ya digital lah gitu ya, iPod, iPhone itu atau ya dari komputer pun bisa gitu. Sekarang streaming, ada teknologi Spotify gitu ya, nggak perlu lagi tuh beli CD, beli kaset lagu gitu ya, tinggal denger, yang penting punya internet, kita bisa dengar gitu. Dari YouTube kah, dari apapun itu. Jadi banyak, hampir semua lini kehidupan kita itu udah berubah gitu ya, jadi digital gitu. Semuanya udah menjadi digital. Dari ini mesin take jadi komputer, dari biasanya notes ditulis di buku, sekarang udah bisa di komputer, bisa di tablet, bisa di handphone gitu ya. Bahkan ada spesifik gadget untuk mencatat gitu ya, macam-macam gitu. Nah, ini gambar aja ya, jadi semakin kesini semakin kecil gitu ya, semakin kecil gadget yang kita punya, walaupun nanti layarnya semakin gede ya, layarnya semakin gede, semakin tipis, semakin kecil. Sama penyimpanan juga, dulu tape itu gede-gede disimpan, dulu disket ukurannya gede gitu ya, sekarang jadi cukup USB flash drive itu ukuran kecil tapi bisa nyimpen 1 tera segala macam. Jadi banyak. Nah, dari sisi data storage pun gitu, jadi ada evolusi gitu ya, dari disket, floppy disk, disketnya ukurannya gede 8 inci berubah jadi 5/4 inci gitu ya, kecil lagi tapi datanya semakin banyak juga, 3,5 inci, berubah lagi jadi CD, DVD, USB, SD card, dan akhirnya sekarang ini typo nih, cloud ya, cloud computing. Sekarang akhirnya cloud computing, semuanya udah ada di cloud, di awan, internet. Filenya itu disimpan entah di mana gitu ya, kita nggak tahu. Yang penting kita tahu itu bisa diakses. Ketika teman-teman ambil foto pakai Android, biasanya itu ke-upload di Google gitu kan, Google Foto gitu ya. Walaupun pindah HP bisa dibaca, dilihat lagi gitu. Walaupun HP-nya pindah, masih ada datanya. Teknologinya luar biasa gitu ya. Nah ini evolusi pertama nih gitu. Ada yang pernah tahu nggak namanya punch card? Nggak tahu ya. Nah jadi ini punch card ini kayak keping besi gitu ya. Jadi kan data digital itu disimpannya kan 01, biner, bilangan biner. Seluruh data kita itu sebenarnya di belakangnya itu disimpan dalam bentuk binary, gitu ya, entah 0 atau 1. Nah ini card ini menyimpan itu 01, nggak dibolongin 0, dibolongin 1. Gitu. Jadi kebayang kalau dulu itu, ini ya, this card represented zeros and ones with holes or no holes. Gitu. 01-nya itu antara ada bolongan atau enggak. Gitu. Jadi kasih bayangan di sini, dengan 40.000 kartu keping besi ini, 40.000 keping ini, itu bisa menyimpan 2 menit MP3. Kebayang nggak kalau sekarang, masih sekarang ya? Mau dengar MP3 2 menit itu bawa 40.000 kartu. 40.000 kartu. Distribusinya aja udah luar biasa gitu ya. Ini ada saya kasih video di sini. Sebenarnya
Oke, bisa kita lihat aja ya. Bentar ya. Kayaknya saya bisa share. Share audio. Alright, Nah, it's hard to believe, mesin but nih. I think I'm done with the O29 and it's fully restored. So let's imagine we just got it in 1964, and we're going to do punching after its first release. So program 1, feed on, print on, punch, we're all good to go. Feed, there you go. Register, off we go. There we go. The 29 punch. Two punch. All years. Release. We'll feed another one. Stay. Right. Nah, itu dia ngetik gitu ya. Jadi hasil ketikannya itu disimpan di lempeng ini. Misalkan A itu apa di biner gitu misalkan. 00001 gitu. Jadi dia bolong, enggak, bolong di garis row pertama gitu ya. Atau terus dia nulis lagi B. Tuh lagi nih row keduanya, baris kedua 00010. Itu B. Kayak gitu ya. Jadi setiap ngetik itu akan disimpan di sini bentuknya. Jadi tiap-tiap plat ini akan merepresentasikan karakter. Gitu. Silakan nanti ditonton sendiri lanjutannya gitu ya. Oke, kalau yang tertarik. Sebentar, share lagi. Nah, lanjutannya ini mungkin saya nggak usah share ini kali ya. Lanjutannya itu tape, magnetic tape. Magnetic tape ini sampai sekarang sebenarnya masih dipakai ya. Biasanya itu untuk backup itu sebenarnya masih dipakai tape ini. Karena tape ini murah gitu ya, teknologinya murah. Masih dipakai. Tapi dulu ini dipakai untuk penyimpanan utama ya. Kalau sekarang itu hanya backup, hanya sebagai backup. Jadi cara penyimpanannya bagaimana? Create project plans in one click. See the big. Magnetic memory, or magnetic data storage, is a key component in computer operation. Change again by exposure to another magnet. Can be magnetized with the north or south pole at either end. You may. Nah, jadi tape magnetik ya. Jadi magnet dari magnet. Jadi di tiap barisnya itu ada kutub utara, ada kutub selatan gitu kan. Kalau magnet ya. Nah, jadi representasi 01-nya itu dari kutubnya itu. Gitu ya. Kalau 1 misalkan kutub utara, kalau 0 kutub selatan gitu. Jadi dia berpindah-pindah. Jadi dibaca itu untuk melihat kutubnya apa nih.
Kalau kutubnya utara, 1, kutubnya selatan 0 gitu. Computers in a series of ones and zeros, a machine language more commonly known as binary code. But how can we represent a 1 and a 0 magnetically? Let's take a look. A bit is the smallest unit of data storage. It can be visualized as a minuscule block that can be magnetized into a permanent magnet. Every red, blue... Nah, ini jadi tape-nya itu ini. Ini tape-nya. Jadi ketika kita mau nyimpen bilangan binary tadi ya. Binary kan 0, 1. Jadi ditulis nih 0, biru, berarti kutub ini utara misalkan. Gitu ya. Kutub selatan gitu misalkan. Ternyata kalau 1 kutub utara gitu. Jadi kalau dibaca ini 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi begitu penyimpanan tape magnetik. Makanya kalau punya tape magnetik jangan dideketin sama magnet. Bisa rusak. Gitu. Jadi ini bisa korup, bisa apa namanya? Ya yang harusnya utara gitu ya, jadi berubah atau jadi aneh lah gitu ya, jadi strukturnya. Blue or gray block in this picture is a bit. The red blocks have north poles. These are what the computer recognizes as ones and zeros. Gray blocks are the empty bits that have not yet been magnetized. The right head is basically an electromagnet. Jadi itu disilakan di selanjutnya disket floppy disk. Nah, floppy disk ini sebenarnya magnetik juga sama, tapi bentuknya seperti disk ya, seperti CD gitu kan, bulat ya di dalamnya itu. Sebenarnya menarik ini untuk disket. Ternyata sekarang masih ada penggunaan disket. Kalau dulu kan mungkin zaman 80-an gitu ya, awal-awal 90 di Indonesia ya. Tapi sebenarnya sekarang itu masih banyak yang menggunakan disket, terutama untuk mesin-mesin yang sifatnya rahasia lah gitu ya, atau nah di sini ini contoh kan saya bentar ya. Nah, jadi Bapak ini punya perusahaan yang menerima ya jual beli disket. Gitu. Jadi sekarang itu nggak ada lagi produksi disket. Jadi hanya ada disket yang udah diproduksi lah gitu. Nah, dia format ulang, dia terima, dibeli lagi, diformat ulang, dijual lagi. Siapa yang beli? Kalau di Amerika itu rata-rata pemerintah. Gitu. Karena pemerintah itu biasanya punya aplikasi-aplikasi yang lama, yang rahasia, nggak diupdate gitu ya. Jadi teknologinya memang masih disket. Yang itu tadi kalau diupdate mungkin rahasia atau macam-macam lah gitu, macam-macam alasannya gitu ya. Jadi masih ada demand-nya gitu ya, masih ada permintaannya untuk disket. Gitu. Saya nggak tahu nih pemerintah kita masih ada nggak nih di pemerintahan yang pakai disketnya. Ada yang pakai nggak masih? Udah tidak ada kayaknya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Gitu. Kalau yang saya tahu itu mungkin semacam alat-alat lab. Nah itu banyak juga yang pakai disket. Jadi alat lab itu biasanya ada komputernya, tapi komputernya itu nggak boleh diupdate kan biasanya. Karena udah settingnya udah spesifik lah gitu ya, udah presisinya, udah segala macam. Kalau mau update ganti
operating system umpamakan. Itu bisa beda lagi, bisa makan waktu yang banyak lagi. Jadi dibiarin aja udah Windows-nya Windows 98 gitu. Atau bahkan yang lebih ini lagi gitu ya. Programnya itu pakai disket, masukin disket, dibuka programnya, dijalanin gitu. Jadi belum ada teknologi CD, bahkan apalagi sekarang yang udah internet, cloud gitu ya. Jadi walaupun ada tertentu yang butuh untuk menggunakan disket ini. Gitu. Nah, itu disket. Lalu ya disket tadi seperti saya bilang ya, dia jadi kecil lagi, lebih kecil tapi ukuran lebih gede, lebih besar. Dari 5/4 inch 1,2 megabyte, semakin kecil tapi ukuran megabyte-nya semakin tinggi. 3,5 inch tapi 1,44 megabyte. Ini kita ketawa ya, dulu sekarang 1,44 megabyte itu nyimpen satu dokumen doang tuh mungkin gitu. Tesis nggak muat nih. Tapi dulu ini udah gede gitu ya, udah besar sekali. Semakin ke sini ketemu CD 700 megabyte gitu ya. Jadi kapasitasnya setara 450 CD. Nanti silakan dilihat videonya lebih jelasnya. Nah, ini ada yang namanya zip disk, mungkin nggak terlalu familiar. Jadi kayak floppy, tapi ukuran penyimpanannya besar gitu ya. Jadi dia kayak lempeng disket, tapi ada kayak disket tapi bentuknya CD di dalamnya itu, semacam CD. Itu sekitar tahun 1990-an. Penyimpanannya mirip-mirip, sekitar ukuran CD, 100 sampai 750 megabyte. Itu namanya zip disk. Nah, awal 2000-an itu kita dapat namanya USB flash drive gitu ya. Dulu awalnya berapa mega, 8 mega, 32 mega, 64 mega, naik lagi 1 giga, sampai sekarang mungkin sudah 1 tera juga udah ada ya kayaknya ya, USB ya. Jangan-jangan lebih dari situ juga udah ada gitu. Jadi sangat cepat lah gitu perkembangannya. Hard disk pun gitu, dari hard disk komputer biasanya cuma berapa giga, sampai sekarang tera, bahkan 2 tera dan sebagainya. Perkembangannya macam-macam. Nah, ini untuk detail bagaimana sebenarnya hard disk bekerja itu coba kita lihat sekilas ya. Hard disk ini menarik sih. Jadi bagaimana sebenarnya hard disk itu bekerja gitu ya. Bisa bayar pakai saldo Dana atau kartu bank. The Earth once shrink all that down so that it fits in the palm of your hand, and you'd have something equivalent to a modern hard drive, an object that can likely hold more information than your local library. So how does it store so much information in such a small space? At the heart of every hard drive is a stack of high-speed spinning disks. Nah, hard disk itu di dalamnya apa? Ada disk juga, ada disknya. Ya bentuknya CD. Jadi ada yang bacanya, ini yang bentuknya kayak jarum ini. Ini membaca. Nah, kayak apa sih namanya? Lempeng hitam itu, apa? Piringan hitam gitu ya. Itu kan ada jarum untuk membacanya gitu. Sama hard disk juga. Jadi ini yang diprogram oleh komputer untuk misalkan kita mau baca, oh file ini, dia pindah langsung tahu lokasinya, ada indeksnya. Oh ada di sini lokasi filenya, dibaca, pindah lagi.
Jadi muter gitu. Di dalamnya muter gitu. Ini hard disk. With a recording head flying over each surface. Each disk is coated with a film of microscopic, magnetized metal grains, and your data doesn't live there in a form you can recognize. Instead, it is recorded as a magnetic pattern, formed... Nah, balik lagi. Magnetic pattern. Sama kayak, apa tadi, tape. Sebenarnya idenya sama kayak tape. Yang disimpan di magnetic. Makanya, kalau penyimpanan magnetik itu, itu tadi ya, magnet misalkan diganggu-ganggu gitu hard disknya ya. Data kita misalkan korup gitu ya, sering hilang karena penyimpanannya itu nggak sempurna, yang harusnya kutubnya utara tapi jadi selatan gitu, atau malah nggak kebaca nih, nggak ada magnetiknya fieldnya. by groups of those tiny grains. In each group, also known as a bit, all of the grains have their magnetizations aligned in... Nah, bedanya dengan tape itu kan dari satu-satu gitu ya. Kalau ini hard disk itu kumpulan, jadi kumpulan, kita namakan bit gitu ya. Ini satu bit gitu. Dari satu kotak ini. One of two possible states, which correspond to zeros and ones. Data is written onto the disk by converting strings of bits into electrical current fed. Sama kan tadi, mirip. Teknologinya sama persis sebenarnya dengan magnetic tape tadi kan. Disimpan, oh ini 0, ini 1. 0 kutub utara, 1 yang selatan gitu ya. Through an electromagnet. This magnet generates a field strong enough to change the direction of the metal grain's magnetization. Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form, much like a phonograph needle translates a record's grooves into music. But how can you get so much information out of just zero? Nah, itu. Jadi nyimpen 01, 01, 11, 0000 gitu ya. Komputer kita sekarang juga itu semua sebenarnya isinya gitu ya. CPU itu baca 0101 segala. Lalu semakin ke sini itu ada SD card kecil gitu ya, tapi paling gede. Nah, yang terbaru itu ada yang namanya apa? SSD. Ya, SSD. Sekarang banyak kan komputer, lemot komputernya gitu ya. Diganti SSD. Kenapa? Karena ada nggak yang tahu apa beda? Kenapa beda ya? Mungkin apa beda hard disk sama SSD? Ada yang tahu? Kalau hard disk piringannya bergerak Pak, jadi dia lebih lambat untuk mencari datanya. Kalau SSD kan solid state, jadi dia kayak IC gitu, jadi semacam ditumpuk gitu sih, setahu saya. Betul. Kita coba lihat ya. Smartphones can store 128 gigabytes, and this solid-state drive can store 1 terabyte of data, and it all happens inside this microchip. Nah, ini SSD itu ini ya, ini lempeng ini. Yang lainnya itu ya buat baca ini gitu ya sebenarnya. Right here. If this 1 terabyte solid-state drive were full of movies and TV shows, it would take about 3 weeks of non-stop binging to watch them all. So how can this incredibly small microchip fit such an insane amount of content? To understand that, we've got to zoom into a nanoscopic view of the insides. In here, we can see an individual memory cell called charge trap flash. This memory cell... Nah,
ini ada memory cell namanya charge trap flash gitu ya. Ini teknologi, makanya kalau yang pernah dengar mungkin familiar dengan nanoteknologi gitu ya, nanoteknologi. Jadi teknologi nano itu ya membuat material sekecil mungkin gitu kan. Jadi misalkan umpamakanlah si charge trap flash ini pakai nikel gitu ya. Gimana cara melebur nikel itu sekecil mungkin sehingga nanti SSD itu kumpulan nikel yang kecil-kecil gitu ya, semakin kecil tapi apa namanya, penyimpanannya selnya itu semakin banyak. Cell stores 3 bits of information by trapping different levels of electrons on a charge trap. Very few extra electrons are a 1, 1, 1, while a lot of electrons are a 0, 0, 0. And the other levels of trapped electrons have other 3 bits. Nah, jadi yang disimpan itu elektron level. Kalau penuh 0000, kalau kosong dia 111. Di antaranya ya kombinasinya aja gitu ya. 001, 010 gitu ya. Jadi disimpan misalkan 3 bit, contoh ini di sini, 3 bit data. Designations. Measuring this value doesn't change the amount of electrons, and once electrons are placed on the charge trap, they stay trapped there for years. However, when the memory cell is erased, the electrons are forcibly removed. To reach a terabyte of storage capacity in a single chip, this memory cell is copied and... Tuh. Bisa dibayangkan sebenarnya dalam SSD yang sekecil itu sebenarnya isinya ada berapa juta sel nih gitu ya. Yang masing-masing sel itu menyimpan 3 bit data gitu. Jadi sudah seluar biasa itu ya. Kita ngelihat dari mata manusia itu udah nggak kelihatan, tapi udah dari sisi nano level gitu ya. Nano level yang bukan lagi main magnetik seperti hard disk atau tape tadi kan, tapi udah main elektron, jumlah elektron yang disimpan dalam sel itu. Itu terkait SSD. Jadi, nah yang utamanya tentu ini ya, cloud storage. Cloud storage ini bisa macam-macam, bisa itu berupa kumpulan SSD yang ditaruh entah di mana, gitu. Bisa itu kumpulan tape, magnetic tape yang entah ditaruh di mana. Bisa itu kumpulan hard disk yang entah ditaruh di mana, gitu ya. Yang penting bisa kita akses melalui internet, gitu ya, melalui cloud. Jadi kita bisa menyimpan begitu banyak data, bisa share datanya dengan hanya memberikan link gitu ya. Sekarang upload ke Google Drive, share gitu. Upload ke kirim email gitu ya, share gitu. Macam-macam teknologi cloud gitu ya. Jadi asal ada internet, kita bisa mengakses data tersebut. Gitu. Kita bisa memberikan akses ke data tersebut. Gitu. Walaupun tentu ada positif negatifnya, seperti yang saya bilang di awal. Gitu. Rentan keamanan juga pasti di sini jadi pertanyaan. Gitu kan. Enkripsi, segala macam, privasi, gitu ya, seputar itu. Jadi kalau ngomong cloud ya banyak, Dropbox, awal-awal dulu ada Dropbox, Google Drive, sekarang ada untuk nulis itu ada Evernote, gitu ya, ada Microsoft itu ada OneDrive atau apa gitu ya, lupa saya namanya. Jadi macam-macam semua, Google, Facebook, tempat saya bekerja juga, ya semua hampir rata-rata menggunakan teknologi cloud. Tak terkecuali kita semua HP-nya itu udah rata-rata udah cloud gitu ya. Email bisa kita baca
itu disimpan di mana? Di cloud itu oleh Google. Facebook, foto-foto yang kita upload disimpan di mana? Di cloud oleh Google. Jadi kita udah tidak bisa lepas dari teknologi ini. Jadi semua sudah serba digital, semua serba cepat gitu ya, efisien, tapi memang ada kelemahannya juga tentunya. Nah, jadi terkait data tadi, semakin ke sini, cloud tadi nanti akan kita bahas mengenai 5V gitu ya, velocity, bla 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 lah gitu ya. Oke. Jadi semakin banyak data, semakin muncul juga pertanyaan, datanya mau diapain nih? Gitu. Gimana sih cara menyimpannya yang bagus? Gimana cara processingnya yang bagus? Kita punya data, kita bisa dapat knowledge apa nih dari data ini? Kalau nggak bisa diolah, ya data jadi sampah aja gitu ya, ditumpuk gitu. Kayak dokumen kita tumpuk, yang ada rayapan gitu kan ya. Sama big data, cloud itu juga seperti itu gitu ya. Kita simpen semua data, tapi kalau kita nggak bisa make use of it gitu ya, nggak bisa mengkonversi data tersebut menjadi sebuah knowledge, menjadi sebuah informasi, itu percuma gitu. Nah, jadi banyak kasus-kasus big data itu misalkan ini hanya contoh ya, bukan terbatas di sini, banyak sekali. Terkait optimize funnel conversion. Ini funnel conversion ini maksudnya untuk meningkatkan jumlah transaksi gitu ya. Kalau di marketplace, gimana nih supaya user jadi lebih banyak belanja gitu ya. Jadi muncul, tahu pas buka Facebook, muncul iklan toko A gitu misalnya. Terus lagi buka muncul lagi iklannya gitu ya. Itu salah satu bagaimana nanti mesin mencoba memahami gitu kan kebutuhan. Caranya apa? Itu pakai big data, kita menganalisa user itu kalau butuh ini biasanya mereka butuh ini. Sebenarnya mirip sama di supermarket gitu ya. Supermarket pun kan gitu. Roti itu deketan sama selai biasanya kan. Karena orang beli roti biasanya butuh selai gitu. Atau deketan sama mentega gitu ya. Terus apalagi ya macam-macam lah gitu ya, mirip kayak di supermarket kan. Itu ada segmentasi. Sama seperti halnya susu dideketin sama popok bayi seperti itu ya Pak ya. Oh betul, susu bayi dan popok gitu ya, karena berarti ada bayi kan gitu. Biasanya butuh gitu ya, semacam itu. Ada lagi behavioral analytics ya, analisis behavior gitu ya, perilaku pelanggan. Itu misalkan di telekomunikasi ya, sering mungkin kan dapatkan promo paket gitu ya, atau promonya malam-malam gitu, promo datanya malam-malam, padahal kita pakainya siang gitu. Itu dalam rangka apa? Karena mereka tahu, malam-malam nih jarang pakai nih gitu. Kita optimalkan penggunaan data malam-malam nih, masih kosong banyak gitu. Kita kasih promo lah di sini. Karena kan telekomunikasi itu mereka udah fix cost-nya. Berapapun yang pakai, kalau mereka punya 1000 BTS itu apa? Menara ya. Menara ini kan menara telekomunikasi lah, satelit itu ya. Mereka udah punya 1000, ya bayarnya ya untuk 1000 itu. Berapapun yang pakai, asal masih masuk kapasitas, mereka bayarnya segitu gitu ya. Jadi kalau nggak optimal gitu ya, misalkan di jam 1 nih kok jarang yang pakai gitu, itu makanya muncul biasanya kita kasih promo aja di jam segini biar naik penggunanya gitu ya, penggunaan banyak yang pengguna, orang beli gitu kan, itu naik keuntungan naik itu.
Atau lagi apa? Customer segmentation. Customer segmentation ini biasanya mungkin kayak layak nggak nih misalkan kredit, orang yang layak kredit masuk kredit atau enggak gitu-gitu. Itu masuk juga di situ. Jadi segmentasi customer, user, atau predictive support, prediksi lah, menghasilkan prediksi. Misalkan ini prediksinya kalau dikasih input A, prediksinya apa? Gitu, kasih input B, prediksinya apa? Pricing optimizations, market analysis, gitu ya. Bahkan masuk juga ke security, fraud detection, security threat, gitu ya. Fraud detection itu banyak, semakin kesini digital, semakin banyak penipuan menggunakan digital juga, gitu. Bagaimana orang mengambil akun internet banking, bahkan gitu. Bagaimana bisa membajak akun seseorang, banyak hal, banyak lah, nggak perlu kita. Bahkan di dunia pertanian, gitu ya. Nah, ini kan image processing, gambar juga kan termasuk bagian dari big data. Gambar, bagaimana mendeteksi tadi misalkan digitalisasi dokumen, gitu, memudahkan kita untuk melakukan indexing, searching data dokumen. Tadi pertanian, bisa nggak petani kita langsung tahu nih misalkan foto, tahu nih penyakit tanamannya apa gitu ya langsung. Atau apalagi ramalan cuaca itu juga big data kan. Ramalan cuaca itu banyak sekali faktornya, atmosferik ya, atmosfer faktor gitu ya. Itu bisa dipetakan jadi fitur. Makanya biasanya kalau ramalan cuaca itu butuh komputasi yang tinggi. Karena dia semacam mensimulasikan kondisi alam gitu ya. Kondisi alam. Jadi datanya besar sekali. Ya macam-macam lah gitu, macam-macam yang bisa dipilih. Nah, dari big data use case inilah nanti saya harap teman-teman rekan-rekan semua akan memilih topik salah satu. Nggak terbatas dari 8 ini tentunya. Silakan dipilih nanti data use case yang ingin kita coba. Mungkin sampai di situ dulu. Jadi untuk hari ini akan saya skimming ya. Nah, ini yang saya janjikan. Jadi nanti rekan-rekan tolong buat laporan individu. Ini saya coba ulangi gitu ya. Silakan di screenshot buat laporan individu. Di screenshot satu slide dipilih, lalu diberikan penjelasan satu paragraf cukup ya. Satu paragraf saja. Oh iya. Disclaimer-nya,